Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kepada takmir Masjid Sabilillah rahimakumullah. Masya Allah, tadi itu Sabilillah, tadi pagi ngisi ya. Ngapunten. Kepada takmir Masjid Al-Islam rahimakumullah, kepada ibu-ibu pengurus Majelis Taklim Mar'atus Sholihah yang dimuliakan Allah, wabil khusus Sabul Bait dari RT 8, Ibu sinten wawa asmane? Bu Rahman dan Ibu Firman yang dimuliakan Allah, serta ibu-ibu hadirin sekalian jamaah Majelis Taklim Mar'atus Sholihah yang wajah-wajahnya ini nampaknya ahlul jannah semua. Amin. Ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga panjenengan semua berkenan untuk hadir di majelis taklim ini. Semoga jenengan semua mendapatkan rahmat, ridho serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ibu-ibu, ngapunten kalau saya datangnya awal gitu ya, karena tadi pagi sudah mengisi kajian di Masjid Sabilillah, kemudian siang istirahat di rumahnya Mbak Zakia gitu ya. Jadi awal diantar di sini gitu ya. Jadi karena dekat gitu ya Bu ya, tinggal jalan kaki, Masya Allah, alhamdulillah. Ibu-ibu rahimakumullah, kajian kita kali ini adalah, sudah tahu judulnya? Saya dipesan Mbak Zakia itu judulnya menjaga kesehatan mental di era digital gitu ya. Kira-kira ibu-ibu mengamati atau mungkin merasakan apa yang berubah setelah adanya era digital ini? Apa Bu yang berubah? Kurang komunikasi antar warga. Oh keluarga. Oh gitu. Oh keluarga dan warga masyarakat tentunya. Terus apa lagi Bu? Kurang peduli, kurang apa lagi Bu? Apa Bu? Silaturahim, bertatap mukanya berkurang ya, karena menganggap dengan Zoom itu sudah cukup gitu ya.
Dengan WA saja sudah cukup gitu ya. Ibu-ibu rahimakumullah. Jadi begini. Mental, artinya mental secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mental itu suatu hal yang berkenaan dengan batin seseorang. Tetapi sekarang Bu bergeser maknanya. Kalau misalnya ada seseorang yang membuli misalnya atau merosting misalnya ya, sekarang kan ngetren ya di roasting gitu ya, sama stand up comedy misalnya. Terus kemudian ada yang komentar begini, wah kena mental itu. Artinya sudah beda Bu. Jadi kalau mental secara bahasa Indonesia ya, itu asal kata dari bahasa asing mentalis gitu ya, artinya mind, berpikir gitu ya. Kalau bahasa Inggris mind gitu ya. Kalau mental yang dimaksud ini artinya, kena mental orang itu. Sekarang anak muda-muda kan banyak yang bilang gitu. Waduh, kena mental ini gitu ya. Itu artinya mental yang itu, yang kedua itu adalah respon emosional dan intelektual seseorang terhadap hal-hal yang bersifat eksternal. Jadi apa Bu? Respon emosinya dan intelektualnya ya terhadap serangan dari eksternal, entah itu perkataan, entah itu sesuatu yang dia lihat, entah itu sesuatu apa yang dia baca, apa yang dia tonton, maka akan mempengaruhi respon emosinya. Ya, respon emosinya. Nah, itu mental yang biasanya kalau orang-orang bilang, kena mental itu. Jadi kalau mental secara bahasa apa Bu? Artinya sesuatu yang bersifat batin seseorang. Nah, kemudian kesehatan mental. Kesehatan mental itu apa? Kesehatan mental itu adalah di mana batin seseorang itu dalam kondisi yang sejahtera. Ya. Jadi batinnya seseorang itu sejahtera. Sejahtera itu apa sih Bu? Ya seneng, tentram, damai, ya. Nah, itu sehat, mentalnya sehat. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, maka karena kita ini mengaji, ya, maka sumbernya harus Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber persoalan ini, ya, adanya era digital ini adalah sebetulnya sudah by design, sudah diatur, sudah dipersiapkan berabad-abad yang lalu. Jadi Bu, tahun sekitar kisaran 1200 sampai 1300 Masehi itu ada seorang raja Prancis namanya Raja Louis ke-9. Dia mencatat, membuat buku, ya, menulis bagaimana caranya bisa mengalahkan Islam. Itu ditulis Bu, yaitu dengan bahasa Arab yang artinya adalah Al-Ghazwul Fikri. Ghazwul Fikri. Apa itu artinya? Ghazwul itu artinya perang, benturan, pertempuran. Apa yang ditempurkan, apa yang diperangkan, yaitu pikiran manusia. Jadi itu Bu sudah dikonsep, ya, kemudian itu dikembangkan sampai dengan media yang namanya internet dan sosial media. Memang ada keuntungannya, tapi tak kalah dahsyatnya adalah dampak negatifnya. Dampak negatifnya apa Bu? Semua seluruh aspek kehidupan itu sengaja dirusak, ya. Misal
yang terakhir, yang terkini. Menarik memang Bu. Kalau Ibu memegang sosial media itu sangat menarik. Ghoswul Fikri, ya, Ghoswul Fikri itu sesuatu yang dibenturkan, sesuatu yang dianggap yang awalnya itu tabu, maksiat kepada Allah, menjadi sesuatu hal yang biasa. Justru malah dibikin sesuatu itu menjadi nikmat, menjadi indah dan menyenangkan bagi masyarakat. Misal yang terkini adalah ya WTV tentang judulnya Jangan Salahkan Aku Selingkuh. Pernah Ibu lihat? Menarik itu ceritanya, menarik. Memang akan setuju ketika disakiti membalas menyakiti. Itu menyenangkan sekali gitu ya. Tapi kan itu sebetulnya sesuatu yang tidak baik, yang tidak boleh, misalnya balas dendam, ya, kemudian melakukan hal yang serupa, ya, melakukan maksiat itu dengan maksiat misalnya, itu kan tidak baik. Tapi dijadikan di packaging menjadi sesuatu yang indah sehingga apa? Bisa diterima oleh masyarakat menjadi hal biasa. Nah, kon selingkuh ya aku selingkuh. Ya. Kamu ngerampok, aku ya ngerampok gitu ya. Gitu. Padahal semua itu ada hukumnya, ada syariatnya. Ibu-ibu rahimakumullah, kemudian apalagi yang dibentur-benturkan misalnya. Contoh misalnya yang terkenal merokok misalnya. Merokok itu kalau di iklan, papan iklan itu apa Bu bawahnya tulisannya? Rokok membunuhmu. Lho wis ora membunuh lho lah kok dol. Lho wis ora membunuh lho lah kok tuku. Lah kok di blow up malah digedek-gedekno posenya dia merokok. Itu namanya Ghoswul Fikri. Jadi secara tidak sengaja kita itu sudah dianggap bodoh. Ya. Wong bodoh, gak penting gitu ya ditulis seperti itu. Kemudian efek digital lagi Bu, apa ya? Banyak sekali contoh. Yang terkini misalnya perzinahan, hubungan intim sudah bukan menjadi hal milik orang yang berumah tangga sah secara menikah. Yang terkini seorang dokter menceritakan di sosial media, ya, pasiennya itu anak usia 10 tahun perempuan, 10 tahun SD, menikmati hubungan intim dengan teman di sosial medianya, A sampai Z diceritakan dengan begitu bangganya. Mulai awal jadi bagaimana prosesnya sampai dia menikmati gitu. Dan apa katanya bagaimana? Enak gitu. Anak 10 tahun enak gitu. Saya suka, aku menikmati gitu. 10 tahun. Ya. Kenapa dia bisa seperti itu? Nampaknya mungkin ibunya melihatnya baik-baik aja. Waktu itu dia ibunya kemana? Ibunya pergi, bapaknya pergi. Dia ke rumah temannya, kenal di Instagram. Nah temannya itu sudah punya, ngajak 2 anak laki-laki yang masih bocil-bocil begitu Bu. Ya, dan masih banyak efek perubahan ya dari era digital ini merusak manusia. Ya Bu ya, sehingga mentalnya rusak semua Bu, dari berbagai macam apa, ekonomi, ya, kesehatan, sosial, pendidikan, semuanya gitu ya. Memang ada dampak positif itu ada bagi yang bisa memanfaatkan. Tapi bagi yang tidak punya kemampuan, rusak sudah mentalnya. Responnya dia tidak siap, dia tidak kuat mental. Responnya apa Bu? Negatif. Ya.
gampang disulut, gampang mengadu domba, mencela. Saya itu sampai ngeri loh Bu, lihat netizen itu kalau komentar itu. Ya, ngeri loh Bu, di IG, di TikTok, di Facebook itu. Jadi dulu saya punya Facebook itu selalu full Bu, hampir 5.000 gitu ya, kena hack gitu ya. Wah sudah nggak apa-apa bikin lagi. Sekarang itu saya nggak berani Bu. Berteman itu cuma 1.500 orang dari dulu sampai sekarang, nggak tambah-tambah. Jadi yang antri friend list itu sampai ribuan. Saya nggak mau terima. Jadi kalau nggak kenal betul atau ada yang merekomendasi, saya nggak berani. Ya, jadi betul-betul saya jaga. Bahkan dalam satu hari handphone itu bisa saya matikan 10 sampai 20 kali. Karena apa? Yaitu tadi untuk menjaga kesehatan mental gitu ya. Ibu-ibu rahimakumullah, maka sumber persoalan dari kerusakan mental ini adalah ghazwul fikri yang berupa apa Bu? Merusak manusia untuk tidak pada fitrahnya. Tidak pada fitrahnya. Ibu buka surat Ar-Rum ayat 30. Surat Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Zalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Kenapa? Karena agama Islam adalah sesuai fitrah Allah. Disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, Allah itu menciptakan Islam, ya, menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah sesuai fitrah. Fitrah ini kenapa Bu? Fitrah itu asal katanya adalah menguak atau membuka. Apa yang dibuka? Asalnya, asli, ori, normal. Ya. Jadi musuh-musuh Allah, para setan dan iblis itu membuat supaya manusia itu tertipu, supaya manusia itu berbelok tidak sesuai dengan fitrahnya. Ya, itu programnya Bu. Ya, diantaranya dengan ghazwul fikri itu supaya apa? Menipu mereka supaya kita berbelok tidak sesuai fitrahnya. Contoh, fitrah manusia. Fitrahnya manusia itu Bu, makanya ayat ini menggunakan kata apa Bu? Maka hadapkanlah wajahmu. Jadi lurus, madepo nang Al-Quran, madepo nang Islam. Karena apa? Karena kita ini akan dibuat belok Bu. Noleh rono, delok kono, noleh kono. Nah kata Allah, hadapkan wajahmu Islam kepada Islam. Supaya apa Bu? Supaya bengkok. Bengkok apa? Fitrahnya. Jadi fitrahnya itu macam-macam Bu ya. Itu nanti kalau dikupas Bu, itu banyak sekali. Ada sekitar 15 item fitrah yang dibengkokkan oleh para setan itu supaya kita berbelok. Contoh yang pertama, fitrah sebagai manusia. Manusia fitrahnya bagaimana Bu? Punya fisik, ya. Bagaimana fisiknya? Punya mata, punya hidung, punya
mulut, punya telinga, punya rambut, punya kaki, punya tangan. Kalau masalah kulit, Bu, itu sesuai dengan rasnya. Kulit hitam, kulit putih, tapi sama-sama kan, Bu, punya mata. Nah, itu setan berusaha membelokkan fitrah itu, ya, membelokkan fitrah itu. Bagaimana caranya? Kalau wanita, ya, wanita sudah diciptakan sedemikian hingga dibelokkan fitrahnya, dia menjadi laki-laki, laki-laki menjadi perempuan. Terus kemudian dari segi misalnya keaslian, otentik, ya, otentik. Maka digital itu merubah wanita itu sudah tidak otentik lagi. Contoh misalnya, aslinya kulitnya coklat. Dia memiliki standar bahwa cantik itu kulitnya putih. Akhirnya, Bu, memperjuangkan untuk membeli skincare itu setengah mati. Beli skincare itu, Bu, ini enggak cocok, itu enggak cocok. Apalagi iklan skincare itu luar biasa besar-besaran. Glowing, kepingin glowing. Sampai ada, Bu, nauzubillah min dzalik, seorang ibu uangnya itu habis untuk beli skincare perawatan anaknya. Anaknya itu kemeleler, enggak dikasih makan. Ada itu, Bu. Loh, ini termasuk efek dari apa, Bu? Iya, dia sudah tidak sehat mentalnya, sudah tidak menjadi asli, otentik seorang ibu. Ibunya dihilangkan. Ya, sudah tidak sehat mentalnya. Itu sampai gendengi skincare niku wonten niku, Bu. Anaknya ndak kuman, jatah masakan yang penting skincare, setiap hari sibuk skincare gitu. Ya. Kemarin saya mengambil rapat anak yatim, ya, anak yatim saya di salah satu sekolah, ya, sekolah Islam. Antri kan, Bu. Itu ada anak laki-laki, Bu. SMA, sudah SMA kelas 3. Alisnya ruwapi gitu. Terus rambutnya niku kayak artis Korea, bolak-balik ngoco ae ngeten. Ngoco ngeten. Ini sebelum dipanggil, ya. Yang pertama dipanggil, yang di pertama itu dianu gurunya, ya, lama gitu. Dilaporkan orang tuanya. Ternyata kalau yang pertama itu saya lihat antrian itu, yang pertama itu ya saya sudah datang belakangan gitu, yang lainnya sudah pulang gitu. Itu pindah tidur, Bu. Pindah tidur, anak SMA kelas 3. Jadi sampai di masjid sekolah gitu, ambil sajadah buat bantalan. Sudah tidak menghiraukan pelajaran sekolah. Sampai mau tidak ngaku, malu ada ibunya gitu. Pak, aja bohong. Bapak ini punya videonya loh ya, tak tunjukkan mamamu loh ya. Ono videonya awakmu turu do masjid gitu. Sampai gitu, Pak. Astagfirullah. Ini efek mental yang sudah tidak sehat. Menyalahi fitrahnya. Ya, seperti kajian saya di Sabilillah tadi, malam dijadikan istirahat, siang dijadikan beraktivitas. Itu fitrah dan itu dirusak oleh para setan. Malam dibuat begadang, entah itu game online kah, entah apa, chattingan sama cewek atau apa, Allah alam, yang penting dia pegang gadget. Besoknya ngungsi di sekolah, ngungsi tidur, dan tidurnya tidak ada aturan lagi. Bahkan, Bu, lebih parahnya apa? Lukisan itu loh diambil, dibuat bantal. Bayangkan, sampai kayak gitu loh, Bu. Nah, ganti giliran yang kedua, antri itu bolak-balik gitu sebelum ngoco. Loh, di depan gurunya itu juga sempat ngoco gini, menekno rambutnya gini. Astagfirullah, ya Allah, gitu loh, Bu. Anak laki-laki terus begini loh mentalnya itu loh, terus gimana jadi imam, jadi pemimpin masyarakat. Ya, pantesan ya gubernur telu wedok kabeh. Yo, ya apa sampai kayak ngono iku. Ya rusak sudah fitrahnya sudah. Padahal fitrahnya bagaimana? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sekarang dibalik.
An-nisa qawwamuna 'alal rijal. Nah, ini sudah termasuk terbalik. Ya. Saya kemarin ngisi kajian di Menanggal. Oh, bukan Menanggal hari Jumat. Yang hari Sabtu ya. Di Rongkot itu saya lihat baliho. Walah, jejer telu gitu. Perempuan gitu ya. Bayangkan Bu, sudah tidak punya malu loh Bu, di depan gurunya kalau ngaco lelaki. Biasa sih seneng ngaco lah wedok sih. Niku ngaco segala rambutnya belak-balik di mana kan. Ngaco. Ya Allah. Angin alhamdulillah anak asuhku kok pokro gini kak ngono, astagfirullahaladzim gitu ya. Ini efek sudah tidak sehat. Jadi mentalnya, responnya terhadap sesuatu dari luar dan intelektualnya itu sudah terkacaukan. Ya. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, bagaimana orang itu yang mentalnya sehat gitu ya. Mentalnya sehat. Kalau berdasarkan ilmu kesehatan ya Bu ya terkini, orang-orang yang mentalnya sehat itu cirinya dia bisa mengatasi tekanan hidup. Misalnya ada tekanan, dia kreatif, dia mencari solusi. Ya, solusinya juga solusi positif. Kalau orang beriman mencari solusinya, dia harus koordinasi kepada Allah. Misal tekanan hidup, masalah ekonomi misalnya. Kalau orang ini mentalnya tidak sehat, dia terkena serangan eksternal yang namanya iklan pinjol itu 24 jam. Maka dia akan terprovokasi, terpengaruh, membuat keputusan. Jadi di antara orang yang sehat mentalnya adalah dia bisa membuat keputusan yang benar. Maka dia akan memilih begini. Wah, gak ada cara manes, pokoknya pinjol gitu. Sebetulnya dia sudah kena serangan itu Bu. Otaknya itu sudah kena serangan sehingga solusinya utang gitu. Padahal tidak semua persoalan itu solusinya adalah utang. Utang kancane sik gak apa-apa, tidak riba. Ini pinjaman online. Bahkan mohon maaf. Beberapa waktu lalu saya punya pasien, seorang dokter loh Bu. Dokter niku lah nggih kapasitas otak itu kan nggih cerdas toh. Insya Allah lah orang yang cerdas lah, karena tidak gampang orang bisa jadi dokter itu. Dia juga di klinik, di rumah punya klinik, dan menjadi kepala instansi pemerintahan gitu ya, nggak usah saya sebutkan namanya. Loh, itu sudah terkena Bu, serangan mental ini. Bayangkan dokter yang mestinya dia memberikan apa? Pengarahan kesehatan ya terhadap masyarakat. Beliau kena dan mentalnya ini kena drop. Jadi sampai tidak berani kerja. HP-nya itu sampai dimatikan karena kalau nyala selalu dapat tagihan hutang dan itu kena. Entah ada hutangan pinjaman online, ada pinjaman riba bank, ada. Itu sampai 2 miliar. Itu saya menterapi Bu, menterapi pasien, seorang dokter. Saya sampai kasihan ya Allah, sampai dia itu apa Bu? Akhirnya serangannya apa? Berupa dia tidak percaya diri. Akhirnya apa? Putus asa. Sudah kepingin bunuh diri berkali-kali. Bayangkan Bu, ya pakai jilbab ya sholat ya, sholatnya ya rajin. Tapi ini luar biasa serangan itu Bu, ya. Makanya itu luar biasa Bu, serangan di era digital itu membuat seseorang tidak sehat itu luar biasa. Kemudian apa cirinya orang yang sehat mentalnya ya? Pertama tadi bisa mengatasi tekanan hidup dengan baik. Yang kedua membuat keputusan yang baik. Yang ketiga
mampu menjaga hubungan yang baik, mampu menjaga relationship yang baik, baik hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan dengan Allah baik, ya, ibadahnya baik kepada Allah, ibadah hubungan kepada manusia juga baik. Kemudian yang keempat, orang yang sehat mentalnya, dia bisa menikmati hidup ini dengan penuh syukur dan bahagia. Yang kelima, orang yang sehat mentalnya itu mampu menghargai dirinya sendiri, juga mampu menghargai orang lain. Sekarang Bu, anak-anak masa kini sekolah ya sekolah, tapi pulang di rumah masuk pojok di kamar, enggak keluar. Kalau ada tamu, nek zamane jenengan dos pundi Bu, nenten tamu. Lah nggih monggo pinarak, monggo Ibu tasik tindak, dientosi nggih, orang dulu. Nggih. Monggo Bu, nun sewu, permisi Bu. Dulu adab yang diajarkan orang tua. Ayo, nek lewat ngarepe wong tua nun sewu ambek bongkok, aja ngadeg, dingkluk. Ayo bongkok sampai gitu ya. Orang tua ibu saya kalau ngajari ambek wong tua bosok, ya. Keliru sedikit gitu, Masya Allah saya diomeli gitu ya. Nek ambek wong liya ku dahar, nek ambek awake dhewe ku mangan. Saiki niki keliru ae wong gak iso basa. Nun sewu kula badhe dahar. Nah, menerek sekarang iku dijak ngomong, mboten mudeng basa Jawa niku. Padahal wong Jawa, jak ngomong ning ngertine bahasa Indonesia. Nggih. Nah, wis tambah mosok ngerti dahar, sare. Kula sare. Bapak turu, aduh. Ajur nggih. Mboten ngerti, sakniki anak sakniki malah gak ngerti. Sare itu apa, Mi? Anak saya juga gitu. Sare itu apa, Mi? Tapi sakniki pun pinter kula ajari anak kula. Sare, kenapa sih, Mi? Kok buat bapak ibu nek ngaturi mbah niku bapak kok sare gitu. Ya iyalah, orang tua itu harus sare. Kenapa sih kok pakai dibeda-bedain loh? Ngoten niku. Ya Allah gitu ya. Ini dalam yang keempat, menikmati kehidupan dengan syukur dan bahagia. Kemudian yang kelima, menghargai diri sendiri dan orang lain. Wah, saat ini tambah angel menghargai orang lain, menghargai diri sendiri aja. Nggak bisa Bu, anak-anak sekarang itu mengerikan Bu. Sudah sibuk masuk di rumah, direwangi gak adus, meneh sing penggemar game, tambah males adus. Setan itu Bu, setan. Nggak mau mandi, wong Islam itu simbolnya itu toharo hari, ya, bersuci, senang mandi, senang wudu. Itu dirusak sama setan. Itu sebetulnya sudah kena mental itu, respon emosionalnya sudah rusak, ya. Karena apa? Ada juga yang berpedoman gini, oh itu orang Jepang itu nggak mandi juga nggak bau. Ngoten nggak bisa bantah itu. Sekarang gitu. Ya sekarang urip pada Jepang kono gitu ya. Nah. Ibu, kemudian yang keenam, orang tersebut mampu menggunakan potensi dirinya dengan baik. Dan anak-anak sekarang itu Bu, bahasa-bahasanya yang diterima itu bahasa-bahasa sosial media semua, bukan bahasa Al-Quran. Contoh misalnya introvert dan ekstrovert misalnya, itu dibesar-besarkan itu, ya. Anak saya yang kecil itu Bu, itu ya sudah termasuk kena dampak sosial media itu. Untungnya dekat dengan uminya dan uminya selalu membimbing. Jadi begini, sekarang kan sudah SMP kelas 1 ya Bu ya, kelas 7, bilang begini, Umi, aku itu Umi, sebetulnya aku ini introvert Umi gitu.
Nah iki wis tak rungokno iki bahasa sosial media iki wis tak rungokno ae. Aku ini Umi sebetulnya introvert. Aku sekolah itu sudah mengkonsep gini, nanti kalau aku di sekolah aku jadi anak pendiam saja gitu. Loh, waduh, kok ngene? Tak rungokno ae. Terus saya bilang, aku jadi anak pendiam, tapi Mi, ternyata takdirnya itu membuat aku ekstrovert katanya gitu. Kok bisa? Ternyata aku sedikit-sedikit itu tampil ke depan. Sedikit takdirku ini Bu, Mi, malah ikut lomba. Aku jadi terkenal Mi di kelas. Padahal aku enggak mau awalnya itu. Wis iki kena efek mental ini ya. Saya bilang gini, Fahma, kamu itu jangan terpengaruh perkataan sosial media. Omongan-omongan itu tidak benar. Introvert, ekstrovert, Gen Z, Gen Y, Gen Alpha, habis ini Gen Meta. Itu klasifikasi yang dibuat musuh-musuh agama Allah. Yang namanya fitrah manusia mulai zaman Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad SAW sampai kiamat itu tetap sama. Yang namanya manusia itu tetap punya akal, punya perasaan, punya fisik yang harus dijaga. Sama, dan komunikasi, berhubungan, berinteraksi dengan manusia. Lihat surat An-Nisa ayat 36, baca. Saya gitu Bu, saya suruh baca. Jaga hubungan dengan Allah, jangan menyekutukan Allah. Kemudian siapa? Menyuruh berhubungan baik dengan orang tua, dengan kerabat. Kerabat ini siapa? Kerabat dekat, keluarga, dengan kakak, ya, sepupu, tante, misalnya bude, Pak D, itu harus dekat. Kemudian dengan siapa? Dengan anak yatim. Kemudian dengan siapa? Tetangga dekat, tetangga jauh. Kemudian dengan siapa? Teman sejawat. Terakhir dengan Ibnu Sabil, seorang yang musafir, orang yang berjuang jalan. Itu harus dekat. Kamu kalau terpengaruh introvert sama ekstrovert, ini gen ini, pembatasan ini, kamu tidak berkembang, rusak kamu. Dengerin aja gitu. Allah itu memerintahkan kita punya kemampuan. Nah ini Bu, masuk yang ke-6 saya arahkan. Orang yang sehat itu Fahma, itu bisa menggunakan potensinya. Kamu itu aslinya pinter, kamu itu seorang anak public speaker. Sejak kecil itu loh kamu sudah sering pidato, tampil, berkisah, ngobrol, mengkoordinir temanmu. Kok bisa loh sekarang kamu mau pengen jadi introvert? Apalagi kamu anaknya Umi, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Loh kok kamu pengen introvert, pengen meneng aja? Ya enggak mungkin gitu loh. Nah ini sudah terpengaruh loh Bu, terpengaruh. Ya alhamdulillah ada controlling ya, ada yang membenarkan. Kamu itu pinter ngomong gitu. Nah itu dimanfaatkan sebaik-baiknya, itu bentuk bersyukur pada Allah. Kamu punya potensi, diberikan Allah apa? Bisa ngomong, dikasih mulut ini loh. Gunakan omongan yang baik. Kalau kamu memang gak mau ya diam. Tapi kalau misalnya amanahnya Fahma bertugas lomba ini, ya tampil sebaik-baiknya. Itu bentuk apa? Menghargai potensi yang diberikan oleh Allah kepadamu. Oh gitu ya Mi? Iyalah gitu. Jadi kayak begitu loh Bu, efeknya seperti kayak misalnya pembatasan ya. Oh kalau gen alpha itu begini, gen Z itu bahaya loh Bu. Bahaya, tapi orang-orang nggak paham. Sudah dibelokkan fitrahnya. Ya supaya ben gak dadi menungso sing bener. Itu musuh-musuh Allah, setan itu propagandanya luar biasa, tapi tidak sadar. Malah dibikin seminar parenting. Bahaya itu. Ya. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, maka bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita? Maka back to fitrah, kembalilah kepada fitrah yang benar. Sudah, fitrahnya apa? Sekarang kita mau kupas apa nih? Ayo ibu, mau kembali fitrah masalah apa?
Fitrahnya manusia ya harus sesuai dengan punya fisiknya. Kesehatannya, misalnya kalau perempuan, fitrahnya perempuan bagaimana tipologinya? Lembut hatinya, romantis ya, senang dipuji. Ya enggak apa-apa karena itu fitrahnya. Senang diberi hadiah misalnya, enggak apa-apa, itu jangan dihilangkan. Enggak, aku wanita yang kuat, gak diberi hadiah gak mau, tapi nelongso. Aku kok gak dikei sih hadiah, tapi seolah-olah kuat, pura-pura kuat. Enggak usah gitu-gitu amat. Ya, fitrahnya wanita memang begitu, disyukuri, enggak apa-apa. Ya, selagi tidak melanggar syariat, ya tidak masalah. Ya. Fitrahnya perempuan misalnya suka shopping, suka belanja, ya enggak apa-apa, belanja aja asal belanjanya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebutuhan. Enggak apa-apa, itu fitrahnya, jangan dirusak. Sekarang fitrahnya wanita itu dirusak, Bu. Ya, modelnya perempuan pakai jilbab, ya, pakai dress, tapi otaknya laki-laki. Kerja, potensinya, kompetitornya sikat semua gitu ya. Saya sering punya klien yang penampilan perempuan, mentalnya laki-laki gitu ya. Saya sering, Bu, sekolahnya tinggi, mentalnya laki-laki gitu ya, nggak mau kalah gitu ya, menang, selalu terdepan gitu ya. Otaknya selalu bekerja terus, ya, cari duit. Padahal cari duit ini otaknya laki-laki. Kalau begitu terus mentalnya ibu, ya, mentalnya wanita itu akhirnya apa? Tergeser. Padahal kenikmatan seorang wanita itu diberi pasangannya. Ini mental dirusak. Sekarang perempuan yang ngasih laki-laki. Ya, maka Bu, mohon maaf, jadi sekolahnya misalnya di ITS, di UNER, ya, di sekolah-sekolah yang keren misalnya, sekolah Ciputra misalnya. Tapi karena dia tidak paham fitrah, orang tuanya lupa mendidik, mentalnya rusak, Bu. Dia mengejar cintanya, yang penting aku iku. Wajahnya itu pokoknya persis kayak artis Korea dikejar. Uang diberikan, Bu, ditipu bolak-balik karena rusak. Padahal itu mentalnya laki-laki, mestinya memberi uang, itu dirusak, digeser gitu ya. Saya tempo hari, Bu, saya kan kaur pendidikan ya di panti asuhan di Putrajaya itu, panti asuhan yatim. Nah, ada donatur, Bu, minta didoakan, doa bersama anak yatim. Nah, kemudian saya tanya, hajatnya apa? Siapa yang mau didoakan? Mungkin ada yang mau ujian biasanya, atau orang tuanya umroh atau apa, misalnya doakan anak yatim misalnya, atau mau ujian apa misalnya. Kan itu masuk akal gitu. Dia bilang begini, enggak ustazah, enggak ada gitu. Ya, kepingin makan bersama dengan anak yatim, doa biasa saja. Ngomongnya gitu, Bu. Oke. Nah, saya doa biasa lah, doa sapu jagat ya, doa-doa yang ada di Al-Quran gitu. Tapi setelah selesai doa, yang punya hajat ngomong begini di hadapan anak-anak yatim kami. Ustazah, sebenarnya kayak ngomongnya buanter pisan. Sebenarnya ustazah, hajatnya itu adalah mendoakan artis Korea, Bu. Siapa ya namanya? Juling, siapa namanya saya enggak tahu. Siapa Jimin ya? Ada ya? Ya, Jimin, betul. Saya ini ustazah, ini syukuran mendoakan Jimin. Astagfirullahaladzim, mendoakan Jimin, Bu. Saya itu sampai cari di Google, ya apa sih wajah Jimin itu, gitu, Bu. Perempuan, Bu, gitu ya, rombongan itu perempuan.
perempuan semua itu sama teman-temannya itu. Ternyata itu fansnya Jimin itu. Loh, Jimin di Korea, di Surabaya loh. Bancai Jimin. Saya begini, ya Allah ya Rabbi, gitu. Saya bilang, loh Mbak, Jiminnya kenapa kok dibancai aku gitu. Iya, soalnya mau rilis album baru gitu katanya. Ya Allah gitu. Jadi kita ini mendoakan Jimin Ustazah gitu. Aku ngene, mungkin awal mau dhek izin no ana Jimin. Saiki dhek mungkin diempet gak kuat, mari didongakno dhek ngomong ngono. Aku ngene. Ya Allah gitu. Tak pengen dongakno pamane ta Pak Dene ta Mbak gitu. Jimin, Bu. Loh ini efek mental digital itu sudah enggak sehat kan? Iya kan? Otaknya lo di mana gitu loh. Tapi apa aku mau kok ya melok mangan baca. Astagfirullahaladzim gitu ya. Ya Allah ya Rob. Ada loh Bu. Saya baru tahu ini loh. Ya Allah. Dongakno Jimin. Aku selamat aku ya Kak. Ya Allah, Jimin rilis album sukses loh. Selamat ya gak diomongi gitu ya. Kari-kari ngomong ini. Tapi ya apa gitu. Saya denger gitu ya. Ya Allah, ya Rob, itu Bu, efek dari digital itu bisa seperti itu, ngefan terhadap seseorang yang sebetulnya tidak layak gitu loh. Ya, ada juga seorang gadis mau dijodohkan, ditaruhkan dengan laki-laki yang solih baik. Loh, ya sama Bu, buka fotonya artis, wajahnya apa seperti ini, loh ngoten ya Bu. Dibanding nabe artis gini, sarap ya gini, aduh ya Allah gitu. Dibandingkan dengan artis gitu. Alah gitu ya. Yes, astagfirullahaladzim. Ini efek Bu. Maka dari itu, bagaimana cara kita membentengi? Tidak ada lain kecuali kita kembali kepada fitrahnya manusia, Islam, kembali kepada Islam. Jadi kalau misalnya Ibu mau ekonomi misalnya, yang dirusak bagaimana? Seperti pengajian sebelumnya saya pernah matur dan panjenengan bahwa fitrahnya ekonomi, alat transaksi itu menggunakan dinar dan dirham. Dan itu juga dirusak, termasuk yang saya sampaikan itu planning dari Raja Louis IX tadi yang saya sampaikan, Ghazul Fikri ya, dan teman-temannya ya, yang sekarang menjadi elit global, itu supaya apa? Mereka kita semua ini fitrahnya rusak, sudah tidak pakai dinar dan dirham, pakai uang kertas nih loh Bu, lecek nih loh. Nopo artinya secara substansi itu kan juga tidak ada artinya. Bahkan sekarang tidak ada ajinya, uangnya apa mboten? Tidak ada. Dan beli emas itu kita sudah kangelan. Sekarang mau beli emas itu sudah kangelan. Karena apa? Harganya melejit. Coba misalnya dari dulu punya kesadaran, punya uang beli emas, soge sedanten jenengan. Cuma wis kena bojo iku mau, kena tipu daya nggih. Nah, itu kesehatan, ekonomi, apalagi Bu, semua sudah dibelokkan. Ya. Belanja misalnya, branded misalnya. Oh, tas yang bagus harus merek ini misalnya Hermes misalnya. Ada Bu, tas Hermes yang harganya 1 miliar itu ada. Padahal biaya produksinya paling banter cuma 2 juta. Bisa jadi seperti itu. Kenapa? Yaitu tadi mental kita diserang dengan iklan-iklan di digital. Ya. Apa semua aspek itu sudah dirusak. Ya. Nah, oleh karenanya ibu-ibu kita harus punya kesadaran sebagaimana di surat Ar-Rum ayat 30 harus kembali kepada Islam. Ya apa sih? Sak benerin itu harus sering ngaji, sering taklim. Kemudian apa yang harus kita lakukan di akhir zaman ini? Banyak berzikir kepada Allah. Ingat kepada Allah, banyak berzikir dan membaca doa-doa yang disunnahkan Rasulullah untuk terhindar dari fitnah Dajjal. Ya, harus ini Bu, jenengan pengajian seperti ini. Ini kembali kepada fitrah. Fitrah apa? Bermajelis taklim ya seperti ini, hadir di sebuah tempat,
masjid. Ya, yang namanya ibadah itu Ibu terikat dengan 4 hal. Ibadah itu harus terikat dengan 4 hal. Baik ibadah khusus atau ibadah am. Ya, al-khas atau ibadah am itu harus terikat dengan 4 hal. Kalau tidak terikat dengan 4 hal tidak bisa. Jadi ibadah khusus itu harus sesuai dengan syariat agama Allah. Kemudian kalau ibadah am, ibadah umum, ya, itu semua boleh asal tidak melanggar syariat. Dan ketentuannya harus terikat dengan 4 kaidah. 1, bin niat. Niatnya harus benar-benar lillahi ta'ala. Ya, Ibu mau masak, bismillah lillahi ta'ala. Mau bermain, boleh Ibu, ayunan, bandulan, angsal. Niat bismillah karena Allah. Ya Allah, kalau kepingin ya Allah, ten kenjeran iki kula menghibur ya Allah, kersane sehat mental kula ya Allah, enggak apa-apa, saya bandulan ya Allah. Nah, subhanallah, subhanallah. Enggak apa-apa. Jadi dalam hidup kita itu ibadah semua. Jangan sampai sedetik pun lolos dari ibadah. Yang kedua, terikat dengan apa, Bu? Waktu. Jadi ada durasi waktunya. Jangan sampai tidak terkontrol. Bengi-bengi Bu WA dibual sekali. Ada orang konsultasi loh Bu, jam 12:30 dalu. Makanya HP saya itu tidak pernah bunyi Bu. Nek bunyi nggih kula mboten sempat tilem. Tangtung-tangtung konsultasi, curhat dan lain sebagainya. Ya nek waktunya tidur ya tidur, karena ibadah itu dibatasi dengan waktu. Anak-anak sekarang tidak ngerti batasan waktu, sehingga apa? Dia waktu sholat ya gak sholat sik game ae. Nek bal-balan misalnya dia main bola, kalau waktunya azan dia berhenti karena sholat. Jadi harus terikat dengan waktu. Pengajian ini juga terikat dengan waktu. Yang ketiga, terikat dengan tempat. Jadi pengajian ini ada tempatnya. Nah, setan merusak supaya apa? Tidak ada tempat. Pakai Zoom. Tempat sendiri-sendiri nak ngumpul, ya. Nah, itu memang sudah dirusak. Silaturahim gak moro ndok wongi. Mek WA tok. Kepaten innalillahi wa inna ilaihi rajiun gak muncul. Wis pokoke ana tulisane, ya tulisane copy paste dhuwure gitu aja. Gitu ya. Padahal apa, Bu? Takziah apalagi sholat jenazah. Wow. Pahalanya itu luar biasa. Sekarang sudah tidak perhatikan pahala karena sudah dirusak dengan itu. Yang terakhir, terikat dengan kaifiyah, tata cara. Ibadah khusus ada tata caranya. Ibadah umum juga ada tata caranya. Mau pengajian ada tata caranya. Mau bikin pastel juga ada tata caranya. Lah apa nggawe pastel sing blonjo, tuku godhong, tuku tepung beras, tuku gedang, tuku santen. Ndamel napa niku? Nogosari. Ngono ngeyel, enggak pastel. Lha iku nggawe nogosari enggak pastel. Lah itu orang era digital itu sudah enggak mudeng gitu ya. Itu sudah tata caranya gitu loh. Nah, sekarang itu sudah dirusak semua. Semoga ibu-ibu Majelis Taklim Mar'atus Sholihah tetap terjaga dari kerusakan-kerusakan mental yang seperti tadi, tetap menjaga ibadahnya, baik ibadah khusus dan ibadah amnya, dan tetap kembali kepada fitrahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, ada yang tanya jawab atau langsung ditutup? Ada yang bertanya? Monggo Bu, dipandu mungkin ada yang bertanya. Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan, baik yang terkait dengan yang telah disampaikan atau mungkin yang di